Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Lestari. NIM saya yaitu 1124100582. Saya berasal dari kelas MA 24C07. Nah, hari ini kita akan membahas isu-isu yang sedang ramai di Indonesia ini, yaitu uh, Indonesia gelap, banyak pabrik yang ditutup, dan banyak para pekerja yang di PHK nih. Kenapa kok pada di PHK tuh kenapa gitu ya? Nah, tapi apa benar kesalahan ini tuh gara-gara satu orang? Apa karena ada hal lain yang perlu kita cari tahu nih? Kita dalami, kita analisis lebih lanjut nih. Nah, bersama saya mari kita bedah, mari kita analisis, mari kita cari tahu nih, kenapa sih sebabnya tuh kenapa gitu loh. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng bersama saya dengan jernih dan secara tuntas. Pertama-tama kita tuh harus tahu kalau semisal tahun 2024 sampai tahun 2025 tahun sekarang ya, dunia itu memang sedang mengalami perlambatan ekonomi global ternyata tuh. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, seperti Eropa, seperti Cina, bahkan itu tuh juga mengalami hal yang sama. Jadi tuh nggak cuma di Indonesia aja, ternyata tuh di negara-negara luar kayak di luar negeri pun juga mengalami perlambatan ekonomi yang sama gitu loh. Tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia sebagai bagian dari ekonomi dunia nih. Indonesia pun juga terkena dampaknya, tapi kenapa kok banyak pabrik yang ditutup? Apa karena cuman faktor global atau karena terlambatnya ekonomi aja atau gimana sih sebenarnya? Nah, mari kita cari tahu lebih dalam lagi bersama saya. Dalam kurun waktu tahun 2024 sampai awal tahun 2025, banyak pabrik di berbagai sektor industri itu menutup produksinya, menutup operasionalnya. Nah, menyebabkan ribuan pekerja itu kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya, kehilangan sumber dananya ya yang setiap bulan biasanya dapat 10 juta gitu. 15 juta kayak gitu ya. Itu tuh hilang karena tutupnya operasional pabrik, tutupnya pabrik itu. Nah, ini ada data-data PT-PT yang ditutup pada tahun 2024 sampai 2025, yaitu ada PT Sri Rejeki Isman Tbk, perusahaan tekstil besar ini dinyatakan pilot pada Oktober 2024 kemarin, menyebabkan PHK massal terhadap kurang lebih 10.000 karyawan, bayangin. Nah, terus ada PT Yamaha Musik Produk Asia dan PT Yamaha Indonesia, yaitu kedua pabrik ini mengakhiri operasionalnya pada tahun 2025 dan memindahkan produksi ke luar negeri dan menyebabkan PHK terhadap sekitar 1.100 karyawan. Nah, ada juga PT Sanken Indonesia menghentikan produksinya pada Juni 2025 mendatang dengan PHK terhadap 459 pekerja yang dilakukan bertahap hingga September 2025 mendatang. Nah, setelah ditelusuri, apa sih penyebab utamanya itu kenapa kok pada tutup tuh kenapa, pada tutup produksi, pada tutup pabriknya tuh kenapa? Nah, setelah kita telusuri lebih dalam, nah itu ada beberapa penyebab-penyebab utama yang membuat pabrik itu tuh tutup, membuat pabrik itu tuh mengakhiri produksinya gitu ya. Yaitu pertama ada biaya produksi yang naik signifikan, kayak harga listrik industrinya naik, terus kayak bahan bakunya juga naik, terus logistik melonjak, terus pajak naik, nah kayak gitu-gitu. Yang kedua itu ada persaingan global semakin ketat nih. Ada produk-produk dari luar negeri yang masuk lebih murah ke pasar dunia, itu contohnya kayak produk dari Vietnam, Tiongkok, Cina. Nah, itu produk-produk dari luar negeri itu tuh masuk ke Indonesia, masuk ke pasar dunia itu tuh dengan harga lebih murah, lebih terjangkau, lebih
buat mereka itu hal kecil sepele gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu tuh ada upah minimum di beberapa daerah naik cukup tajam bagi pabrik-pabrik padat karya itu jadi beban gitu loh, kayak upahnya yang naik terus permintaan pasarnya itu tuh menurun. Kayak bayangin aja UMR Bekasi kita, ini berikan contoh yang ada di sini aja ya. Kayak UMR Bekasi itu tuh UMR paling tinggi se Jabodetabek ya, kayak dari Jakarta, Bandung, Karawang, Bekasi itu tuh kayak paling paling tinggi lah. Nah, bayangin aja UMR di Bekasi aja itu 5 sekian sekian. Belum nanti ada tunjangan makan, terus lemburan, bonus segala macam, ada uang BPJS segala macam, ini itu. Nah, itu tuh kan kalau semisal kayak di pabrik itu, kalau semisal per bulannya kan kalau ditotalin kan ada nyampe 2 digit itu gaji-gaji mereka. Nah, sedangkan permintaan permintaan produksinya itu tuh lagi menurun. Nah, itu tuh membuat kayak perusahaan tuh jadi apa ya istilahnya itu? Istilahnya itu kayak percuma, kayak nggak dapat apa-apa gitu loh dari usaha perusahaan itu. Nah, yang keempat itu ada ketidakpastian kebijakan membuat investor tuh ragu kayak mau menaruh saham kayak gitu tuh. Kayak mau masukin uangnya ke perusahaan itu, mau atau enggak mau beli produk dari si perusahaan itu tuh ragu karena kebijakannya itu tuh belum pasti. Kayak harusnya ya kalau di perusahaan itu tuh kayak dipastiin lagi kebijakannya tuh harus kayak gimana, mau nanam saham atau kayak mau beli produk kita itu tuh nggak ragu-ragu gitu loh. Kayak semisal nih kamu udah punya kebijakan, kamu punya kualitas, semisal kamu punya kualitas yang bagus, misal perusahaan ini mempunyai kualitas yang bagus, punya apa namanya, produksi yang bagus gitu ya. Tapi kalau kebijakannya nggak jelas, kayak eh, belum jelas lah intinya tuh, kayak belum jelas. Nah, investor kan juga ragu mau beli produk kita soalnya kebijakannya itu belum ditegasin. Nah, jadi tuh investornya tuh jadi ragu gitu loh buat kayak ngambil produk dari kita, menanam saham di produk kita, produk perusahaan, maaf salah. Eh, Terus bahkan menarik investasinya itu ke negara lain. Jadi dia tuh kayak beralih, mendingan gue ke negara itu lebih ini ketimbang yang produk di dalam negeri tapi kayak gini kualitasnya kayak gini, apa namanya, sistem apa kebijakannya kan jadi males ya. Kalau perusahaan kan investor kan maunya yang satset kayak gitu. Nah, tadi itu adalah contoh PT-PT yang akan tutup produksi, tutup pabrik di tahun 2024 sampai tahun 2025 sekarang ini ya. Nah, sekarang kan Indonesia ini berada di bawah kepemimpinan baru ya, yaitu presiden baru kita, yaitu namanya Bapak Prabowo Subianto. Nah, kemarin itu Bapak Prabowo itu tuh sempat kampanye nih. Nah, dalam kampanyenya beliau itu berjanji akan menguatkan industri nasional, memperbanyak hilirisasi dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintahannya pun akan memberikan insentif kayak bonus gitu ya. Bonus kepada sektor industri yang strategis seperti manufaktur, pertahanan, pertanian. Terus ada lagi teknologi yang diharapkan itu dengan meningkatnya kapasitas industri nasional yang ada di Indonesia, lapangan kerja baru nih buat warga-warga sini, buat warga-warga lain, buat kota lain bahkan. Atau di sini kan banyak orang yang pada merantau ya, di Bekasi, di Jakarta ini tuh banyak orang yang merantau. Jadi itu tuh bisa buat ladang pencaharian, ladang pencaharian mereka gitu loh di sini. Nah, dan ketergantungan terhadap barang impor dapat ditekankan.
Nah, yang kedua itu ada percepatan hilirisasi sumber daya alam, melanjutkan dan memperluas program hilirisasi yang telah dimulai sebelumnya. Bapak Prabowo ini menargetkan agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir. Eksportir tuh keluar ya, kayak eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen produk olahan. Bapak Prabowo ini tuh juga kepengen kita tuh juga jadi produsen produk olahan yang bernilai tambah tinggi. Jadi kita tuh nggak hanya menjual barang mentahnya aja ke luar negeri, tapi kita tuh juga bikin sendiri gitu loh. Ini tuh membuat produk olahan yang udah bahannya dari sini, bahan-bahan bakunya itu dari sini, kita juga yang buat produknya sendiri gitu. Jadi kita nggak usah ke luar negeri untuk mengekspor bahan-bahan mentahnya terus biar dibuat di luar negeri, itu tuh nggak usah gitu. Biar di dalam negeri aja udah punya bahan bakunya, udah punya banyak karyawannya. Masa kita nggak bikin produksinya di negara Indonesia ini aja kan, mengurangi eksportir bahan mentah jadinya kan, jadi membuat negara kita juga bakalan jadi negara maju gitu loh. Nah, fokus itu tuh mencakup sektor pertambangan. Nah, kita kan ada yaitu pertambangan di Kalimantan juga ada, terus ada bauksit dan tembaga, kelapa sawit, serta sektor pertanian dan perikanan. Nah, di sini kan juga ada gitu loh. Nah, tujuannya itu agar kekayaan alam Indonesia tuh benar-benar memberikan manfaat yang ekonomis yang maksimal bagi rakyat Indonesia gitu. Jadi tuh kita tuh nggak usah kayak bagi-bagi produk yang ada di Indonesia tuh ke luar negeri, biar kita garap sendiri, kita olah sendiri gitu loh. uh, Semisalkan kamu punya ini apa namanya barang, misalkan kamu punya bahan makanan gitu, terus padahal kamu tuh mampu untuk membuat produk ini tuh bisa jadi makanan, bisa jadi roti gitu, tapi kamu malah memberikan olahan itu tuh ke orang lain kan, nanti bisa dicuri resepnya kayak gitu-gitu ya, bisa dicuri tata caranya terus gimana, bahan-bahannya apa aja, kan itu bisa dicuri sama orang lain. Masa kamu udah punya caranya, udah punya bahan-bahannya, udah punya triknya, kok malah dikasih tahu ke orang lain, dikasih lihat ke orang lain, supaya ini tuh caranya kayak gini-gini ini. Ya nggak apa-apa, berbagi ilmu tuh indah, tapi kan nggak semuanya itu tuh harus dikasih tahu ke orang gitu. Terus yang ketiga itu pengurangan ketergantungan impor. Nah, salah satu pilar utama kebijakan ekonomi Bapak Prabowo itu tuh adalah menekankan ketergantungan pada impor. Nah, kita tuh nggak usah lah beli-beli impor dari luar negeri, semisal impor brown rice kayak nasi coklat yang berasal dari Amerika sama Jepang kalau nggak salah tuh. Nah, gaya-gayaan padahal tuh di Indonesia juga udah ada nasi, udah ada ini padi yang ditanam langsung oleh petani. Coba kalau semisal kita beli apa beras aja tuh harus impor. Terus produk kita yang kita tanam dari petani, yang kita ibaratnya produksi sendiri, olah sendiri itu, terus yang mau makan tuh siapa gitu loh. Kalau semisal kita impor apa-apa impor, terus produk dari Indonesia tuh yang mau makan tuh siapa, yang mau mengonsumsinya itu siapa gitu. Kalau nggak kita sendiri sebagai warga negara Indonesia tercinta ini tuh siapa gitu. Orang juga nasi sama aja kan, rasanya juga sama aja ya, mungkin cuman beda kandungannya, gizinya ya mungkin. Nah, dengan meningkatkan produksi dalam negeri serta pengembangan teknologi lokal, pemerintah tuh berharap Indonesia tuh menjadi negara yang lebih mandiri secara ekonomi. Jadi tuh nggak bergantung pada luar negeri, nggak bergantung pada negara lain gitu loh. Jadi tuh cuman
ya udah, kalau yang udah ada di Indonesia itu tuh kayak mengurangi impor ekspor kayak gitu, mengurangi, udah nggak usah ini dah sama negara lain tuh, udah jangan, mendingan dikurang-kurangin asli, mendingan tuh udah yang ada di Indonesia kita buat sendiri. Semisal brown rice, kita juga bisa buat sendiri brown rice atau apalah. Di Jepang ada brown rice, di sini ada ketan hitam, ya kan. Nah, kita tuh buat buat kayak produk sendiri gitu loh. Kita tuh kayak buat kita tuh kayak buat produk sendiri gitu loh, biar supaya yang biasanya kita tertarik dengan produk luar negeri, nah gimana caranya produk luar negeri itu tertarik dengan produk kita, jadi itu yang ekspor yang ekspor tuh kita, produk kita yang diekspor ke sana, yang dijual ke sana tuh produk kita gitu. Nah, kita tuh harus bikin yang kayak gitu supaya Indonesia tuh lebih maju lagi gitu loh. Jangan kita yang impor produk mereka ke sini, tapi kalau bisa kita yang ekspor produk kita supaya produk kita itu apa namanya? Dilihat banyak orang, dilihat banyak negara di luar negeri, supaya produk kita tuh terkenal sampai mancanegara, sampai keluar negeri sana gitu. Jangan apa-apa kita yang impor. Masa kita punya bahan, kita ekspor bahan, ntar kita di sana udah dibuat ini kita impor lagi, lah sama aja ini membeli produk sendiri tapi cuman dibuat di negara lain kan. Kalau kita bisa membuatnya di Indonesia kan nggak perlu ekspor impor, biayanya mahal. Nah, jadi itu ya, kita tuh harus bisa membuat produk yang menarik, buat produk tuh yang wow, dilihat dari negara lain tuh wow kayak gitu nih. Kalau bisa tuh kayak negara lain tuh, wah gue harus bisa beli nih produk ini yang ada di Indonesia ini, supaya gue punya barangnya, jadi gue bisa pamer ke teman-teman yang ada di negara sana gitu, nih gue punya produk nih dari Indonesia, harganya segini. Nah, kalau semisal udah terkenal, udah apa namanya, udah sampai ke mancanegara, udah sampai kemana-mana kan, kita juga bisa menaikkan harga, up levelnya, yang dulunya semisal dari harga 100.000 ntar juga bisa jadi 1 juta 2 juta kan, bisa ya. Nah, yang keempat itu ada kedaulatan pangan dan energi. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, Bapak Prabowo ini telah membangun lumbung pangan nasional yang sudah diversifikasi sumber energi. Nah, yang kelima ada modernisasi sektor pertahanan. Nah, dulu Bapak Prabowo itu pernah menjadi Menteri Pertahanan ya, mantan Menteri Pertahanan. Bapak Prabowo kan juga udah tahu ya, udah mengerti ya di sektor pertahanan tuh kayak gimana gimana gimana, ya udah tahu, udah paham gitu. Nah, Bapak Prabowo tuh juga menekankan pentingnya memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Yang keenam itu ada peningkatan kesejahteraan di sumber daya manusia, yaitu Bapak Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperkuat program bantuan sosial untuk kelompok rentan kayak lansia yang perlu dibantu, kayak orang-orang yang maaf kurang mampu yang kayak gitu-gitu, terus nanti kita diberikan bansos yang kayak gitu-gitu supaya eh, kesejahteraan dalam sumber daya manusia itu setara gitu. Kita tuh nggak jangan kita tuh nggak ngelihat ke bawah, padahal di bawah juga ada yang perlu kita dengerin kayak gitu, ada yang perlu kita ngertiin gitu ya. Nah, jadi keenam tadi adalah visi misi Bapak Prabowo Subianto dalam kampanyenya beliau kemarin. Nah, terus terus gimana sih cara proses membalikan kondisi industri nasional yang ada di Indonesia itu um, menjadi hidup lagi gitu, menjadi bangun lagi dalam waktu
sebulan 2 bulan tuh gimana caranya. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus cara apa yang bisa membuat sektor industri itu berkembang lagi itu dengan cara gimana, yaitu yang pertama subsidi energi untuk pabrik-pabrik padat karya agar biayanya terkendali. Terus yang kedua ada stimulus pajak bagi sektor-sektor industri yang terancam tutup agar mereka itu bisa bertahan. Yang ketiga itu ada program belanja produk lokal yang besar-besaran, baik dari level nasional maupun daerah. Jadi tuh bisa kita buat itu kayak semisal ada acara mengeluarkan produk UMKM. Nah, contohnya itu kalau saya tuh berasal dari Jogja. Nah, uh, kalau setiap di Jogja itu tuh ada yang namanya tuh Kamis Wage. Nah, setiap Kamis Wage itu kita itu dari berbagai kabupaten, dari pokoknya tuh kabupaten-kabupaten yang ada di Jogja, maaf, yang ada di Jogja itu tuh kayak diambil keseniannya, diambil UMKM-nya untuk diperkenalkan di Yogyakarta itu. Nah, itu tuh pusatnya di 0 km. Nah, produk kota saya tuh kayak namanya itu growol ya, namanya growol. Itu tuh growol tuh berasal dari ini apa namanya, singkong, berasal dari singkong yang difermentasikan, terus diolah, dimasak segala macam, terus nanti dicacah, terus nanti dimasak lagi. Nah, oh ini yang namanya growolnya Kulon Progo nih, kayak gitu kan. Terus oh ternyata growol tuh nggak cuman kayak gini aja, ternyata bisa jadi stick growol, bisa jadi keripik growol juga ada. Nah, jadi tuh kayak orang-orang yang dari eh, luar, orang-orang yang dari kabupaten luar atau kota-kota luar tuh tahu kalau semisal oh di Kulon Progo juga ada makanan ini, makanan itu. Nah, jadi itu membuat UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo, ya di Kabupaten Kulon Progo itu tuh kayak up gitu loh. Jadi orang-orang tuh pada tahu kalau semisal di Kulon Progo tuh ada ini. Terus juga ada air nira. Air nira itu air kelapa ya yang udah difermentasikan terus diambil dari atas kelapa tuh. Nah, terus nanti bisa dibuat minuman, namanya itu legen. Minuman legen namanya. Nah, itu UMKM dari Kulon Progo. Nah, itu contoh, misal contoh kayak di kota saya aja udah kayak memperkenalkan produk-produk daerah itu buat di up ke atas supaya tuh orang-orang tuh tahu kalau di sini tuh ada produk ini produk itu, biar biar produk kita yang ada di pelosok ini, yang ada di bawah ini tuh biar diketahui banyak orang gitu. Nah, itu adalah contoh dari daerah saya ya, daerah asal saya. Nah, yang keempat itu ada pelatihan ulang tenaga kerja agar setiap orang yang masuk ke sektor baru yang potensial tuh seperti industri hijau dan teknologi. Dalam situasi sulit ini, kita sebagai rakyat pun juga harus punya peran, punya dukungan terhadap produk lokal untuk mendukung produk lokal, bangun usaha sendiri, walaupun kecil kan nggak apa-apa, yang penting kan kita nyoba dulu, berinovasi, gimana ya caranya biar supaya produknya dikenal banyak orang. Ini sebagai rakyat yang biasa-biasa aja tuh, kita tuh tidak boleh kayak mengandalkan pemerintahan aja gitu loh. Kita harus bisa up sendiri kayak gitu. Kalau apa-apa kita harus bergantung kepada pemerintahan, kalau apa-apa kita harus bertolak ukur kepada pemerintahan, lah kapan kita majunya gitu loh, kapan kita mau berkembangnya kalau apa-apa pemerintah, kalau semisal nggak didurutin ntar demo apa ini itu. Demo tuh nggak apa-apa, tapi janganlah ke pemerintah terus. Kita itu harus kayak punya cara, kita harus mengupkan diri kita, produksi kita supaya tuh bisa maju gitu loh. Lo tuh harus buktiin gitu gimana caranya. Nah gimana caranya tuh ya kita harus belajar, kita harus memahami, kita ingat, sejarah membuktikan bahwa Indonesia itu lahir dari perjuangan, dan kini untuk bertahan kita juga harus berjuang. Kita harus juga bisa membuktikan, kita harus gimana
tracknya kita, gimana caranya kita supaya itu Indonesia tuh tetap aman gitu, tetap maju. Itulah analisis kita hari ini terhadap gelombang kebangkrutan pabrik di Indonesia. Kita berharap pemerintah mendengar dan segera mengambil tindakan yang nyata, tindakan yang valid, tindakan bukti nyata. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada salah kata, salah perbuatan, salah pembawaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan tetap kritis untuk Indonesia yang lebih baik. Bye bye.